Soal yang terakhir, pada 5 April, ini udah bulan berikutnya ya. 5 April itu bulan 4 ya. 4/20. 5 April. Sewa ruangan telah habis masa manfaatnya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian. Sewa ruangan telah habis masa manfaatnya pada tanggal 5 April. Kita cek ke atas. Ini di tanggal 5 Maret. Ini tanggal 5 Maret dibayar sewa ruangan untuk salon 15 juta. Pada tanggal 5 Maret kita mencatat sewa dibayar di muka 15 juta karena kita belum nempatin lokasi yang kita sewa. Bayar dulu baru nempatin. Nah, setelah beberapa hari ini sampai tanggal 31 sampai balik lagi tanggal 5 lagi. Kita kan udah habis tuh masa manfaat sewa ini kan. Sudah habis, kita harus mulai bayar baru lagi. Nah, maka sewa dibayar muka yang ini tuh harus dibuang, harus di adjustment. Kita buat jurnal penyesuaian. Bagaimana membuangnya? Ya tinggal buang aja, catat minus 15 juta. Kalau kita kerjakan dalam bentuk jurnal kan posisi tanggal 5 kita mencatat debit sewa dibayar di muka. Dan kreditnya itu kas, karena kas berkurang kan di kredit. Jurnal penyesuaian di tanggal 5 April itu masa manfaat sewa ini sudah habis. Maka yang di tanggal 5 kas di debit itu kita balikan di kredit. Nah, ini minus. Ini catat di kredit. Sewa dibayar di muka itu kan golongan aset. Aset kalau posisinya di kredit maka itu berkurang, minus. Nah, ini kita tinggal balikan. Lalu sisi debitnya apa? Dalam versi jurnal atau dalam versi persamaan akuntansi lawannya di sini apa? Lawannya ini kok udah ada ya beban. Iya, lawannya beban. Jadi jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka itu pada tanggal 5 kita mencatat debit sewa dibayar di muka, kasnya di kredit. Di tanggal 5 Aprilnya sewa dibayar di muka ini udah habis. Maka sewa dibayar di muka yang tadinya di debit itu kita alihkan ke kredit. Kita kurangkan. Nah, ini. Kok ini 30 juta sih? Salah, bro. Salah rumus. Nah, habis. Di sini kan keterangannya sewa ruangan telah habis masa manfaatnya. Tapi ini nggak balance. Sebentar. Oh, ini salah rumus. Oke. Ini udah balance ya. 278220. 278220. Kita cek lagi rumusnya. Ntar salah lagi. Oke teman-teman, ini udah selesai soal yang ini. Terus saya tambahin soalnya dengan yang jurnal penyesuaian yang ini. Saya tambahin soalnya biar lengkap. Hasilnya saldo akhir itu 278.220.000. Dan sisi hutang ditambah modal sama ya, nggak perlu saya sebutkan lagi. Ya, teman-teman perlu saya sampaikan bahwa ini kan versi saya nih. Nah, versi saya itu pendapatan, beban, dan dividen atau PRIP ini saya pisah. Nah, tapi teman-teman SMK ini nggak mau begini. Katanya permintaan gurunya itu harus digabung ke modal di store. Tapi saya tetap pengen ngerjainnya kayak gini gitu. Maksudnya ngajarinnya kayak gini.
Nah, jadi teman-teman SMK ini maunya seperti ini. Jadi modal store yang awalnya 200 juta itu ini akan terpengaruhi oleh pendapatan, beban gaji, dan pengambilan uang oleh pemilik. Nah ini, jadi modal di store itu awalnya 200.000, di akhir periode tiba-tiba langsung berubah jadi 253. Nah, saya menolak seperti ini karena di usaha yang berbadan hukum, modal dasar itu misalkan 200 juta nih, ini versi saya. Itu sudah ditetapkan pada akte pendirian perusahaan. Modal di store 200 juta. Maka sampai kapanpun itu akan tetap 200 juta sebelum ada kesepakatan dari rapat umum pemegang saham. Sampai kapanpun itu nggak akan berubah kecuali ada kesepakatan dan diterbitkan lagi akta baru, akta perubahan modal. Jadi modal itu tidak akan terpengaruhi oleh transaksi harian, pendapatan harian, beban harian, dan seterusnya. Itu alasan saya, yaitu memang diterapkan di perusahaan berbadan hukum. Kalau untuk perusahaan besar yang pemiliknya lebih dari satu orang, apalagi perusahaan yang sudah go public, tidak bisa dengan cara seperti ini. Semuanya disatuin di kolom modal. Karena seperti yang sudah saya terangkan tadi, modal itu sampai kapanpun akan tetap seperti awal pendirian akte kecuali ada kesepakatan RUPS rapat umum pemegang saham dan diterbitkan akta baru. Selain itu, jika pendapatan dan beban digabung ke sini, pada saat kita membuat laba rugi, itu kita harus mensortir lagi, beban-beban dipisah, pendapatan lagi dipisah. Kan itu susah. Ya ini hanya transaksinya hanya paling ada berapa. Tapi kalau transaksi sampai ratusan, nah tapi kalau dengan versi seperti ini, kalau kita ingin membuat laba rugi, ya kita tinggal ini total pendapatan, tinggal dikurangkan sama beban. Berapa nih? 65 juta berarti pendapatannya. Segampang itu. Tapi karena mengacu kepada soal ini di salon, mungkin ya adik-adik SMA, karena ini kasusnya di salon, maka oke, saya bisa menerima kalau maunya seperti ini. Karena salon pada umumnya dimiliki oleh satu orang dan dia bisa sesuka hatinya mengambil uang dari situ, dan apa aja di situ dia bisa berbuat sesuka hati karena itu usaha dia sendiri gitu kan. Oke, terima kasih telah mengikuti sesi ini soal kelas 12 SMK akuntansi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.